Ya, di sini kita mulai dari database dulu ya. Di database ini pastinya nanti akan ada yang dimana kita dapat akses untuk masuk ke data usaha. Misalnya nanti kan saya tarik email kalian ke Trial Adi, jadi di data usaha kalian cuma ada Trial Adi. Kita klik, misalnya cuma ada satu gitu ya, di Trial Adi, klik. Oke, berita kita tutup aja tabnya. Nah, di sini kita ada dashboard, ada pengaturan, ada perusahaan, ada buku besar, ada kas dan bank, ada penjualan, ada pembelian, ada persediaan, aset tetap, sampai daftar laporan. Kita mulai dari persediaan terlebih dahulu. Di persediaan ini fiturnya ada barang dan jasa, ada barang per gudang, permintaan barang, pemindahan barang. Kita mulai dari barang dan jasa. Di barang dan jasa ini ada data baru. Kalau kalian dapat akses memasukkan data baru, ada nama barang, ada kategori di sini. Kategori barangnya termasuk apa nanti? Jenis barangnya mau persediaan, non persediaan, sampai ada grup. Lalu satuannya ada lembar dan pieces. Kita coba inputkan nama barangnya plafon PVC JV02. Kategori plafon PVC, persediaan yang stoknya bisa kita kelola, itu persediaan. Satuannya lembar. Kalau sudah, kita bisa masukkan harga default jual satuannya berapa. Ini bisa kita masukkan harga usernya, lalu dan lain-lain. Ada stok. Stok ini kita bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan cabang dan gudang. Saya mau coba masukkan cabang Pangkal Ambon, gudangnya Pangkal Ambon. Kuantitasnya saya masukkan 2000. Satuannya lembar. Harga belinya misalnya 33.000 atau 40.000. Kalau sudah, total biaya akan otomatis ya. Lanjut. Jadi stok ini akan masuk ke cabang Pangkal Ambon dan gudang Pangkal Ambon. Ada akun, ada gambar, foto produknya nanti kalau mau diinputkan, ada lain-lain. Yang maksud dipakai di cabang, semua cabang ini maksudnya adalah kita masuk ke tab umum, nama barang plafon PVC JV02 dipakai di semua cabang. Itu aja. Kalau stok kita kelola sendiri sesuai dengan cabang masing-masing. Kita save. Kalau sudah kita save, dia akan masuk ke data hijau ini. Kita klik data hijau, akan masuk plafon PVC JV02. Stoknya ada 2000. Gudang. Misalnya kita mau ngecek stoknya di mana, stoknya itu bisa kita cek di persediaan, di barang per gudang. Kita klik barang per gudang. Di sini ada barang, ada gudang juga. Kalau kita klik barang, kita cari, misalnya kita dapat akses untuk mengakses semua gudang ya. Kita coba ke plafon PVC JV02 yang baru kita inputkan. Dia cuma keluar gudang Pangkal Ambon dengan kuantitas 2000 lembar. Kalau gudang Banjarbaru dan gudang PKE, dia stoknya kosong, jadi dia nggak masuk ke sini. Kalau coba kita cari yang stoknya ada semua, contohnya masuk ke plafon PVC HM02 fresh. Dia akan ada gudang Banjarbaru, Palangkaraya, sekian. Kalau sudah, coba kita cek lagi kembali. Nah, ini kan ada barang, ada gudang. Kalau gudang ini dia khusus memeriksa stok khusus gudang itu aja. Gudang Banjarbaru, kita refresh dan keluar gudang Banjarbaru dengan stok sekian dan nama produknya sekian, kode barangnya sekian.
Coba kita kembali ke barang dan masuk ke yang baru kita inputkan tadi, plafon PVC JV02. Kita refresh. Ada gudang pangkal Ambon sebanyak 2000 lembar. Jadi gudang Banjarbaru kan stoknya kosong nih, 0. Lalu gudang Banjarbaru perlu meminta ke gudang pangkal Ambon untuk perpindahan stok. Gimana caranya? Masuk ke persediaan, ada di pemindahan barang. Kita klik pemindahan barang. Dan klik permintaan barang. Di persediaan ada permintaan barang. Jadi bagian logistik pangkal Ambon melakukan permintaan kirim barang. Tipe permintaan dari gudang Banjarbaru. Kita search produknya, plafon PVC JV02. Stoknya kita minta 500. Lanjut. Di informasi lainnya yang membuat adalah cabang Banjarbaru. Kalau sudah, kita save. Otomatis di save ini akan masuk daftar hijau. Di daftar hijau ada kirim barang, statusnya menunggu diproses. Gudang pangkal Ambon ngeceknya di pemindahan barang, lakukan kirim barang dari gudang pangkal Ambon, tujuannya ke gudang Banjarbaru. Stoknya ada di gudang pangkal Ambon. Sudah, kita ambil di permintaan cabang Banjarbaru. Kita lanjutkan. Otomatis akan masuk nama barangnya plafon PVC JV02 dengan stok kuantitas sekian. Kita masukkan yang input kirim barang adalah pangkal Ambon. Lalu kita save, simpan. Atau kita cetak, otomatis kesimpan ya. Lalu kita cetak, coba. Ya, otomatis kesimpan. Oke, di sini cetakannya sudah kita edit ya. Pengirimnya dari gudang pangkal Ambon, tujuan kirimnya dari gudang Banjarbaru. Lalu kalau mau cetak, tinggal cetak. Kita tutup langsung. Daftar hijau sini. Proses, status pengiriman sedang dikirim. Tipe prosesnya kirim barang. Kalau sudah sampai gudang Banjarbaru, terima barangnya dari gudang Banjarbaru, dari persediaan, sama di pemindahan barang. Ketikin data baru, dikirim proses ini, kita masukkan terima barang. Terima barang, lalu kita ambil pemindahan barang, kita klik, kita search dari cabang pangkal Ambon. Kita klik cabang pangkal Ambon, dia akan masuk plafon PVC JV02, kuantitasnya 500. Lanjutkan. Informasi yang bikin adalah dari cabang Banjarbaru. Lalu kita save. Otomatis di persediaan barang per gudang. Lalu kita masuk plafon PVC JV02, kita refresh. Gudang Banjarbaru menjadi 500 lembar dan gudang pangkal Ambon berkurang stoknya dari 2000 tadi. Oke, kita lanjut ke perintah stock of name. Gimana dan hasil stock of name ya. Jadi di persediaan sini ada fitur perintah untuk stock of name dan hasil stock of name ya. Coba kita perintahkan untuk gudang pangkal Ambon melakukan stock of name plafon PVC JV02 atau semua produknya. Kita masuk di persediaan. Ada perintah stock of name, kita klik. Di sini untuk cabang pangkal Ambon, perintahnya gudangnya pangkal Ambon. Penanggung jawabnya misalnya si Edo. Kerjakan oleh Dudi. Misalnya penanggung jawabnya Dudi aja ya. Dudi. Oke, kalau sudah,
kita simpan. Kalau kita tidak isi ya kategori barang, dia otomatis ngisi semua kategori, dan pemasoknya semua pemasok. Bisa kita simpan langsung, simpan, otomatis dia akan masuk ke sini. Ada kita simpan, dan status penanggung jawab Dudi menjadi menunggu dieksekusi. Lalu coba kita pindah ke akun Dudinya, si penanggung jawab tadi. Oke, Dudi di sini coba kita masukkan ke logistik. Masukkan Dudi, kita simpan. Oke, kalau sudah, coba kita ganti akunnya ke Dudi. Close. Google Dudi. Oke, Dudi adalah seorang logistik dari Pangkal Ambon. Dicoba ngecek di persediaan. Lalu tadi dapat diperintah dari stok Omnem. Statusnya menunggu dieksekusi dari gudang Pangkal Ambon. Persediaan, kita masuk ke hasil stok Omnem. Jadi Dudi melakukan stok Omnem dan kita masukkan perintahnya Omnem. Lalu sudah melakukan selesai stok Omnem, dia akan menginput data yang benar. Kuantitasnya misalnya SPVC 06200, selisihnya. Lalu kita masukkan plafon PVC JV 02. Yang tadi stoknya ada 1500, kita coba masukkan 1600. Jadi selisih 100. Kalau sudah, kita save. Otomatis kesimpan, hasil stok Omnem berhasil disimpan. Coba kita ganti ke barang per gudang. Kita klik, kita cek stoknya dari plafon PVC JV 02. Kita refresh. Kita masuk ke daftar hijau, lalu akan ada kalau sudah, kita ganti akun yang melakukan perintah tadi. Kita cek di persediaan, lalu masuk ke hasil stok Omnem. Daftar hijau kita masuk, data baru, masuk ke perintah stok Omnem, daftar hijau, dalam perhitungan statusnya. Kita klik, kita proses stok Omnem. Oke, ya. Penyesuaian stok Omnem sekian, berhasil. Kita simpan. Kita cek. Ini yang Dudi inputkan tadi. Kuantitasnya ada sekian. Oke. Statusnya akan menjadi selesai. Di sini kita akan coba ngecek di persediaan, masuk ke barang bergudang. Coba kita cek stoknya. Plafon PVC JV 02, kita refresh. Otomatis gudang Pangkal Ambon akan berubah 1600 lembar. Sebelumnya 1500.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana seorang gudang melakukan permintaan pembelian barang ke purchasing. Pertama, dari gudang melakukan pengecekan stok terlebih dahulu di persediaan barang per gudang. Di barang per gudang ini kita cek dulu plafon DV02. Kita refresh. Dia akan keluar gudang Banjarbaru stoknya sekian dan Pangkalan Bun sekian. Palangkaraya stoknya 0. Kita mau melakukan pembelian di gudang Palangkaraya sebanyak 100 lembar. Dan lalu si dari gudang Palangkaraya ini melakukan permintaan pembelian barang dari persediaan. Ada fitur permintaan barang. Tipe permintaan kita pilih yang beli barang. Setelah itu masukkan produknya yang mau kita beli. Pawon PVC JV02 sebanyak contohnya 100 lembar. Lanjut, informasi lainnya yang inputkan adalah Palangkaraya. Jika sudah, kita simpan. Setelah bagian gudang menginformasikan ke purchasing akan ngecek di pembelian, lalu akan mengecek di pesanan pembelian. Kita klik pesanan pembelian. Di pemasok kita pilih kita mau beli dari supplier apa. Kita supplier A, pemasok A. Kita bisa klik ambil ini. Kita ambil dari permintaan Palangkaraya. Dia akan otomatis masuk nama barang dan kuantitasnya sekian. Lanjut. Jika sudah, kita masukkan informasi lainnya yang diperlukan, alamat kirim dari supplier mau ngirim barangnya kemana. Contohnya Palangkaraya aja langsung. Jika sudah, kita isi semua. Kita masukkan, klik nama barang ini. Bagian purchasing akan memasukkan harga beli kita. Kita masukkan harga beli, contohnya 40.000. Gudang yang akan dimasukkan ke gudang mana? Stok ini akan kita masukkan ke gudang Palangkaraya. Lalu kita simpan, lanjutkan. Setelah kita inputkan harganya, kita bisa simpan. Dia akan masuk ke daftar hijau ini. Coba kita klik daftar hijau ini, klik. Lalu ada pemasok A dengan tanggal sekian. Seterusnya menunggu diproses, totalnya 4 juta. Jika barangnya sudah sampai dari supplier ke gudang kita bisa melakukan proses di pembelian di bagian penerimaan barang. Kita klik penerimaan barang. Di penerimaan barang ini ada terima dari supplier mana. Supplier pemasok A. Nomor terima adalah nomor surat jalan dari pemasoknya. Kita masukkan contohnya sekian. Informasi lainnya kita masukkan siapa yang melakukan penerimaan. Coba Palangkaraya langsung. Jika sudah kita masukkan semua, kita jangan lupa ambil barangnya terlebih dahulu. Barangnya kita ambil dari pesanan dari PO Palangkaraya. Kita klik, otomatis nama barang dan kuantitasnya akan masuk. Klik lanjut. Jika sudah, kita inputkan, kita fakturkan langsung. Otomatis di faktur pembelian. Coba kita cek di pembelian, faktur pembelian. Di bagian daftar hijau ini kita refresh, dia belum masuk bagiannya, status masih belum lunas. Kita coba nomor faktur, jangan lupa kita isi faktur dari kita. Sebelum kita masukkan proses pembayaran, coba kita cek dulu di
daftar laporan, masukkan neraca indeks kontrol, kita tampilkan, masuk lagi daftar hijau, kita masuk ke utang, faktur yang belum lunas, Palangkaraya, tampilkan, kan utang usahanya 0, faktur belum lunasnya juga 0. Kita masuk ke faktur pembelian, yang pembelian dari cabang Palangkaraya, kita bisa proses pembayaran. Jika sudah, kita cek di penerimaan barang, otomatis di daftar hijau ini sudah kita fakturkan yang SP. Kita cek di faktur pembelian di daftar hijau, dia akan masuk belum lunas, sebanyak 4 juta totalnya. Daftar laporan kita cek faktur yang belum lunas, kita refresh, dia akan masuk ke utang sebanyak 4 juta, dan neraca indeks kontrol akan masuk ke utang usaha sebanyak 4 juta juga. Jika kita ingin melakukan pembayaran setengahnya atau 50%, gimana caranya? Kita bisa masuk ke faktur pembelian, di faktur pembelian kita masuk, lalu klik yang daftar hijau ini, cari statusnya yang belum lunas. Kalau mau kita filter, bisa kita di status ini, kita klik status yang belum lunas, kita filter, jangan masuk yang belum lunas saja. Kita klik yang belum lunas, kita bayarkan sebanyak 50%. Kita proses dulu di pembayaran, bank yang kita isi dulu, kita mau bayar pakai bank apa, bank BCA, kita klik yang nomor fakturnya, kita bayarkan setengah 2 juta. Kalau mau bayar setengah, otomatis dia akan berganti yang dibayar ini sebanyak 2 juta. Bisa kita refreshkan di nilai pembayaran, hitung nilai pembayaran, kita refresh, otomatis dia akan masuk 2 juta. Lalu di informasinya kita inputkan metode pembayaran, mau pilih apa. Jika sudah kita inputkan semua, bisa kita simpan. Otomatis daftar laporan, kita refresh, akan berkurang sebanyak 2 juta. Dan neracanya juga akan berkurang. Jika kita mau ngelunasin, kita bisa masuk ke faktur pembelian, lalu di daftar hijau ini kita silang-silang dulu, kita refresh, masuk A, kita bisa melakukan pembayaran lagi, proses pembayaran sebanyak 2 juta belum bayar. Atau kalau mau masuk pembayaran lunas di daftar laporan yang faktur belum lunas juga bisa. Di utang usaha 2 kita klik yang nomor ini, pemasok A, otomatis langsung masuk ke faktur pembelian. Kita bisa langsung masuk ke proses pembayaran. Nah, di pembayaran pembelian ini tadi kita coba cek dulu daftar hijau, kita sudah membayarkan di pemasok A bank BCA sebanyak 2 juta. Kita membayarkan lagi di data baru, close yang sebelumnya, close. Kita coba tarik lagi daftarnya yang kita mau bayar lunas, lalu kita proses pembayaran. Bisa kita bayarkan langsung, jadi kita refresh langsung, dia otomatis masuk biaya yang belum terbayarkan atau utang kita. Kita masuk ke bank pembayarannya, mau pilih bank apa, bank BCA misalnya. Informasi lainnya kita lengkapin yang perlu kita lengkapin. Jika sudah, kita simpan. Otomatis data laporan faktur belum lunas juga sudah lunas. Dan di neraca indeks kontrol juga utang usaha kita lunas juga. Ya, kita akan masuk lagi
ke penjualan. Di penjualan ini kita bisa mulai dari pesanan penjualan, pengirim pesanan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, sampai sini. Atau mau mulai dari faktur penjualan ke penerimaan penjualan juga bisa. Tapi kita mau terstruktur ya, dari pesanan penjualan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyesuaikan target penjualan, komisi penjualan, dan penyesuaian harga atau diskon. Coba kita lihat fitur target penjualan. Di fitur target ini saya sudah setting untuk target-target tertentu, target penjual baru, target Palangkaraya. Ini adalah target untuk cabang. Target penjualnya juga beda. Target penjual Palangkaraya, sales counter PKY, sales rep PKY. Target penjual baru, contohnya cabangnya gimana? Target cabang seperti ini. Ini penjual baru ditarget sebanyak 1 miliar. Jika sudah, coba kita cek lagi di fitur penjualan. Ada komisi penjualan. Kita klik komisi penjualan. Di komisi penjualan ini ada daftar hijau. Ini ada insentif. Sales counter sebanyak sekian, sales rep sekian. Ini ada 3 tingkatan untuk insentif. Ada mulai dari 95%, 100%, lalu 120%. Contoh kita buka sales rep. Kita masukkan. Kalau mau kita pisah juga bisa. Jadi kita masukkan satu-satu. Kita pisah yang berlaku tenaga penjualnya ini di target tertentu. Lalu kita masuk ke fitur penjualan di penyesuaian harga atau diskon. Kita klik penyesuaian harga atau diskon. Di sini ada kategori penjualan. Kategorinya saya sudah memasukkan 3 kategori: end user, Pareto, dan retail. Dan ini beda-beda harganya. End user harganya 40.000. Bisa kita inputkan nama barangnya apa. Contohnya LPVC 06. Kita bisa masukkan harga barunya 40.000, harga minimumnya 50.000, 40.000. Kita lanjutkan. Dan harga end user ini mau berlaku di cabang mana? Oke, cabang Banjarbaru, Palangkaraya, Pangkalan, bisa kita pisah-pisah untuk harganya. Kita sudah memasukkan di sini end user. Jika kita mau input datanya sebanyak mungkin, kan datanya itu udah banyak banget tuh. Kita bisa di rincian, kita klik, kita bisa import harga dari Excel. Kita narik harganya dari Excel. Jadi otomatis ke input semua di sini. Karena saya sudah setting di bagian penjualan, saya coba ingin melakukan penjualan barang dengan akun Pangkalambun. Sini saya coba dulu cek di bagian daftar laporan. Close. Di bagian tenaga penjual, rincian komisi penjual. Buka, tampilkan. Jangan keluar sales representative pebon. Awan penjualan sebanyak sekian, 95%. Capai terminal. Saya ingin melakukan penjualan ke sales counter pebon. Gimana caranya? Kita coba masuk dulu ke akun admin Pangkalambun, akses grup. Di bagian Dudi logistik kita hapus dulu. Dudi hapus, simpan, save. Saya buka di admin, masukkan sini adalah Dudi, simpan Dudi sebagai admin. Lalu di bagian pengguna
masuk Dudi, hanya mengakses cabang Pangkal Ambon. Jika sudah, kita bisa keluar. Close semua. Kita keluar lagi, dapat. Lalu kita masuk lagi ke Google akun yang Dudi tadi. Kita di akun admin Pebon ini kan dia hanya mengakses cabang Pangkal Ambon. Ya, bisa melakukan pesanan penjualan. Kita klik pesanan penjualan. Oke, kita pilih dipesan oleh siapa. Dipesan oleh siapa ini sudah saya pisahkan ya. Mana yang end user, mana yang Pareto, dan mana yang retail. Yang CV ini retail, yang PT ini saya pisahkan jadi Pareto. Yang Arif nama-nama ini saya pisahkan jadi end user. Jika mau misahkan di mana end user, Pareto, retail pelanggannya itu di mana, itu di bagian penjual ada pelanggan di sini. Nah, di daftar hijau ini kita klik. Di sini ada yang namanya Arif. Coba kita cek Arif sebagai apa? Arif sebagai end user. Dia mau masuk kategori harga end user dan kategori diskon end user. Dia akan masuk kategori end user di kategorinya. Jika CV, masuk ke kategori retail. Cari. Dia sudah tersedia di sini. Yang PT juga begitu, Pareto. Oh, ini belum saya ganti. Saya kan lagi di akun admin. Akun admin ini nggak bisa mengganti di data pelanggan. Saya coba mau ganti, apakah bisa? Ini otomatis akan ketolak ya, tapi saya mau coba dulu. Nah, ya, Anda tidak memiliki hak untuk ubah pelanggan. Jadi yang bisa ganti hanyalah administrator atau yang memiliki aksesnya. Lalu saya mau melakukan penjualan ke PT Rio. PT Rio saya cek di penjualan, harganya melalui kategori Pareto dan umumnya adalah Pareto juga. Saya lakukan pesanan penjualan. Sebelum itu saya masuk ke daftar laporan. Kita masuk ke tenaga penjual. Saya mau coba cek Ditjen Komisi Penjual. Sales rep Pebon sebanyak insentif 95%, 192.000. Yang sales counter Pebon masih belum ada penjualan dan komisi 0. Saya akan melakukan penjualan dengan nama penjual sales counter Pebon dengan target yang terpenuhi sebanyak 95 juta lebih. Pesanan penjualan, lalu pilih dipesan oleh siapa. Coba PT Rio sebagai Pareto tadi, kita masukkan nomor produknya. Stoknya kita pilih dari gudang mana. Gudangnya Pangkal Ambon. Penjualnya adalah sales counter sebanyak 300 juta. Dia tadi ditarget kurang itu 500. Oke, dia masuk 96 juta. Jadi dia masuk ke target dia yang 95% di atas tadi. Yang ini. Sales counter 95%. Tadi saya target dia 95%-nya di antara 95 juta sampai 100 juta. Penjualan. Ya sudah kita inputkan. Lanjutkan. Informasi lainnya. Misalnya pengirimannya mau pakai armada,
FOB ini adalah ongkos kirim, mau ditanggung kita atau ditanggung si pembeli. Jika ditanggung pembeli, masuk ke biaya lainnya, cari akun perkiraannya pendapatan kita mau masuk kemana, ke biaya ongkir sebanyak 100.000. Dia akan nambah biaya di sini, pendapatan sebanyak 100.000. Jika sudah, bisa kita proses atau simpan, proses ke pengiriman. Kita proses pengiriman. Oh, Ethereum melewati batas piutang. Total piutangnya sebanyak, dia sudah melewati limit utangnya ya. Atau kita ganti dulu, kita rubah dulu limit utang si PT Rio tadi. PT Rio limit utangnya 170 juta. Ini kan kita nggak bisa ganti, kita harus ganti akun dulu. Saldo piutangnya kita tambahkan, jadi limitnya 1 miliar. Simpan, kita ganti akunnya ke admin Pangkal Ambon. Sudah kita inputkan semua, bisa kita proses atau proses ke pengiriman atau kita simpan langsung. Simpan. Otomatis di Document ini akan masuk ke sini. Jika kita mau ngedit atau kita mau ngeprint, bisa kita klik ini pelanggan Terero tadi. Kita bisa edit di sini. Kita mau ganti-ganti apa aja, bisa kita langsung save lagi nanti di sini. Atau mau kita print, bisa kita cetak langsung. Dia akan masuk di percintaan pesanan penjualan. Nama penjualnya sales counter payment, nama tagnya otomatis masuk di sini. Ekspedisi sekian. Tutup. Jika sudah, kita print, lalu kita proses langsung ke pengiriman. Pengiriman menggunakan armada. Sekian. Bisa kita cetak dengan pesanan. Surat jalannya sekian. Ini belum kita edit ya. Kalau sudah galuk nanti sudah fix semua, kita edit semua. Tutup. Hijau. PT Rio statusnya sedang dikirim. Yang 6 nih Cek, meninggalkan tempat kerja nih. Jika status sudah dikirim, lalu langsung bisa kita fakturkan jika sudah terima, atau mau kita returnkan. Kita return, bisa masuk ke sini, return penjualan. Mengurus perusahaan, tapi kalau mengurus perusahaan keluar ada masalah. Ini bisa kita returnkan faktur dari pelanggan apa kalau kita mau return di PT Rio. Contohnya tadi kan masih belum kita fakturkan, jadi dia datanya nggak ada di sini. Itu dari pengiriman bisa kita tarik dari Pangkal Ambon. Coba kita fakturkan dulu, kita proses ke pembayaran. Otomatis dia sudah masuk ke faktur penjualan. Dan coba kita cek di daftar laporan yang sebelumnya faktur berlunas yang kosong, piutang dari pembeli. Coba kita refresh, akan masuk. PT Rio piutangnya akan menjadi sekian, dan rincian komisinya akan dapat 372.000 karena dia mencapai syarat terpenuhi penjualan. Habis baterainya Adi. Kenapa dia masuk ke 120%? Karena sebelum-sebelumnya 100 counter sudah melakukan penjualan, bukan penjualan ini saja. Jika sudah, kita lanjut ke pembayaran piutang. Kita close dulu ya.
Bagian ini mirip teman aku kan. Kita masuk ke penjualan, masuk ke faktur penjualan. Di sini di faktur penjualan kita masuk ke daftar ini. Sekali nambah, Ada Peter yang Rio dibayarkan belum dia lunas. bayari. Kita mau melakukan pembayaran setengahnya atau bayaran 3 kali juga bisa. Kita lakukan proses ke pembayaran. Nah, di sini kalian klik dulu nomor fakturnya. Bayarkan berapa yang dia mau bayarkan. Contohnya dia mau bayar 20 juta terlebih dahulu. Lanjut, Iya. kita bisa refresh nilai pembayaran ini. Kita refresh. Iya. Tambahkan informasinya dia mau melakukan metode pembayaran apa, Iya. banknya. Jangan lupa dia mau Mirip mantep. saldo ini masuk ke bank mana. Jujur ya. Jika sudah, bisa Tadi kan kita kawan dia punya betak. cetak atau kita simpan. Coba kita Nah, simpan. maksud ke Kita mantep coba bukan cek di berarti kita laporan. nemu Dia pulang-pulang akan kan. sudah Tak ingat lah, faktur maksudnya tak piutang, ingat. faktur bangunan. Untuk pengalaman. Otomatis Umur piutangnya akan seumuran berkurang 2003. sebanyak 20 juta. Tahun 2 bulan. 2003 ya Pak. Jika mau kita lunaskan Kalau nyicil semuanya, itu, maka bisa kita masuk ke Kita klik Kan itu dari sini bagian, kita jadi bisa bagian. langsung proses ke pembayaran. rupanya jangan mau berarti. Kayaknya dia ada pemilihan lain Kalau mau pula. kita lihat, bisa langsung kita refresh di sini. Kalau mau kita bayar lagi cicilan, bisa kita klik lagi di sini. Kita mau bayar berapa? Kalau mau cicilan, Nah, kita mau coba langsung bayar lunas, kita refresh saja. ada kepanjangannya. Masih lainnya, pembayaran mau kita apa? Sudah kita simpan. Kita masuk ke daftar laporan. Terima. Di sini otomatis faktur belum lunas atau piutang dia akan habis. Kita bisa bahasa Inggris lah. Oke, habis. Di penerimaan penjualan. Kita masuk ke Apa faktur ya? Ada penjualan. boleh kan apa? Peter Rio lunas, kita refresh. Dia akan jadi lunas. Jumba. Oke. Ya, kita akan lanjut ke kas dan bank untuk melakukan pembayaran beban. Di pembayaran ini, kita bisa pilih kas dan banknya. Search. Misalnya bank BCA, sesuaikan saja. Kita misalnya mau bayar listrik. Beban listrik sebanyak 100.000. Lanjut. Beban air PDAM atau bensin ya, ban bensin sebanyak 100.000. Ya, lanjut. Informasinya yang memasukkan dari mana, contohnya memasukkan dari cabang Banjarbaru. Kita bisa cek dulu sebelum kita simpan ke daftar laporan. Kita masuk daftar laporan. Kita cek di Labbarugi standar. Cabang Banjarbaru. Ini kita refresh dulu. Sini ada beban bensin parkir yang sudah saya inputkan sebanyak ini, yang sebelumnya. Kalau yang sekarang segini. Kalau kita save, dia otomatis akan masuk ke daftar laporan beban operasional. Saya refresh, otomatis akan bertambah dan laba bersihnya akan dikurangi dengan beban operasional. Kalau mau mencetak, tinggal masuk ke daftar hijau yang sudah kita inputkan tadi, paling atas tanggalnya sekian. Kita bisa cetak di sini. Cetak. Ada pembayaran, nama bebannya ini dan ini. Tutup. Kalau mau melakukan jurnal umum, ada di buku besar. Jurnal umum. Ini kita mau masuk ke mana? BCA mau klik nilai kredit atau debit. Itu aja, sekian. Terima kasih.